Do you want to know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kebutuhan rasa nyaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Mardiana. Di sini saya sebagai ketua kelompok sekaligus kameramen. Perkenalkan, nama saya Salsa Ananta Yuniar. Di sini saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Jakaria, di sini sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Bilal Takbir sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Bayani Sukma sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Selma Nabila Wulandari sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Rara Aplikasi Tradewi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Resa Agustiani sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Siti Puput Arfa sebagai audiens. Cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sekarang kami akan menjelaskan tentang kebutuhan rasa nyaman. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Salsa Ananta Yuniar. Saya akan menjelaskan tentang definisi rasa nyaman. Yang pertama di sini ada menurut Koltaba tahun 1992 dalam Perry dan Potter tahun 2006. Rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman atau suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari. Nah, di sini ada kelegaan atau kebutuhan telah terpenuhi. Di sini ada kenyamanan mesti dipandang secara holistik yang mencakup 4 aspek. Nah, contoh aspek yang pertama yaitu fisik, berhubungan dengan sensasi tubuh. Yang kedua yaitu sosial, berhubungan dengan hubungan internasional, keluarga, dan sosial. Nah, yang ketiga ada psikospiritual atau berhubungan dengan kewaspadaan internal dalam diri sendiri yang meliputi harga diri, seksualitas, dan makna kehidupan. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan rasa nyaman. Yang pertama ada emosi, yang kedua ada status mobilisasi atau kemampuan bergerak seseorang secara bebas. Yang ketiga ada gangguan persepsi sensori atau merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, dan pengecapan atau yang biasa disebut halusinasi. Yang keempat ada keadaan imunitas, yang kelima usia, dan yang keenam penggunaan antibiotik secara berlebihan. Nah, di sini ada gangguan rasa nyaman. Gangguan rasa nyaman adalah perasaan kurang senang, kurang lega, dan kurang sempurna dalam dimensi psikospiritual, lingkungan, dan emosional. Nah, mungkin cukup sekian. Mengerti? Selanjutnya untuk penyebab akan dijelaskan oleh Resa Agustiani. Baik, selanjutnya yaitu penyebab. Apa sih itu penyebab? Yang pertama ada gejala penyakit, yaitu bisa menyebabkan gangguan rasa nyaman dari ringan hingga berat, yaitu bisa gangguan seperti flu yang bisa menjadi gangguan saat tidur. Yang kedua, ada kurang pengendalian situasional atau lingkungan. Yang ketiga, gangguan stimulasi lingkungan. Dan yang terakhir, ketidakadekuatan sumber daya. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama, mengeluh tidak nyaman. Yang kedua, mengeluh mual. Yang ketiga, mengeluh ingin muntah. Dan yang terakhir, tidak berminat makan. Selanjutnya ada jenis-jenis. Yang pertama ada nyeri akut, yaitu keadaan seseorang mengeluh, merasakan ketidaknyamanan, dan merasakan sensasi yang tidak menyenangkan selama 1 detik atau sampai dengan kurang lebih 6 bulan. Yang kedua ada nyeri kronis, yaitu suatu keadaan individu mengeluh tidak nyaman karena adanya sensasi nyeri. Yang terakhir ada mual, yaitu merupakan keadaan saat individu mengalami sensasi yang tidak nyaman pada bagian belakang tenggorokan, area epigastrium, atau pada seluruh bagian perut. Sekian dari penjelasan saya. Membuka sesi pertanyaan. Nah, untuk yang ingin bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Dan pertanyaan akan dijawab oleh Bilal Takbir. Bagaimana cara kita meningkatkan kenyamanan terhadap pasien? Saya akan menjawab yang tadi sudah diajukan pertanyaan. Jadi, bagaimana cara kita sebagai perawat membuat pasien merasa nyaman? Itu tergantung dari seberapa parah pasien yang sakitnya. Maka baiknya kita mulai terlebih dari posisi pasien agar yang misalnya kalau itunya posisi penyakit gastritis, utamakan pasiennya tiduran atau setengah duduk agar tidak sakit.
Terus dari kita misalnya ada pasien manggil di rumah sakit, kita alangkah baiknya langsung sigap, harus sigap. Mengajukan pertanyaan, bagaimana kita meningkatkan kenyamanan terhadap diri sendiri? Pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat nyaman rasa diri sendiri? Emang segala hal itu harus dimulai dari kita sendiri. Kita hubungkan dengan profesi, misalnya kita sebagai perawat, membuat nyaman diri sendiri misalnya di tempat kerja di rumah sakit. Jadi kita harus nyaman dulu tentang pekerjaannya nyaman. Jangan mikirkan gaji atau materi yang apa. Kita harus nyaman dulu. Bagaimana kita membuat nyaman? Itu ada dua yang membuat kita nyaman, dari luar dan dari dalam. Dari luar itu misalnya dari orang yang ke kita, dan dari dalam dari diri kita sendiri. Jadi kita harus niatkan membuat rasa nyaman di dalam diri kita, seperti itu. Mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kemudian selanjutnya sesi pertanyaan akan segera kami tutup. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.